Jadi ini penyuluhan hukum, sosialisasi tentang hukum ini sangat penting sekali bagi anak-anak kita. Selain anak-anak kita ini punya pemahaman bahwa di agama itu ya narkoba itu termasuk perbuatan yang haram. Kemudian mentaati lalu lintas itu adalah juga menjadi kewajiban bagi kita agar tidak terjadi kecelakaan di jalan dan menyebabkan orang lain celaka juga. Dan kami selaku di Kementerian Agama memberikan pembekalan terhadap pendidikan karakter ini juga ya sangat penting karena agama kita mengajarkan kita harus berbudi pekerti yang luhur, yang akhlakul karimah. Penyuluhan atau pembinaan hukum semacam ini rencananya juga akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri, tidak hanya di kalangan pelajar, namun juga di desa, kecamatan maupun satker yang ada di Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan penyuluhan hukum yang terdiri dari 8 MTS, 5 Madrasah Aliyah Negeri, 10 SMP, dan 10 SMA yang ada di Kabupaten Kediri. Kita juga melaksanakan penyuluhan hukum di desa. Yang tahun ini kita rencanakan di 5 desa. Yang 1 desa itu melekat dengan program Tentara Manunggal Masuk Desa. Terus yang berikutnya kita juga akan melakukan penyuluhan hukum kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bapak-bapak atau ibu-ibu camat dalam satu terkait dengan Satgas Satberbungli yang itu merupakan mungkin berdekatan dengan pelayanan kepada masyarakat, dan yang kedua yaitu terkait dengan pengadaan tanah untuk pemerintah dan masyarakat. Selain materi tentang kelalu lintasan dan penguatan pendidikan karakter, juga ada pemberian materi tentang bahaya narkotika yang disampaikan oleh BNN Kabupaten Kediri. Apapun bentuknya, jenisnya, kemasannya, itu kalau dikonsumsi, kalau dimasukkan di dalam tubuh, itu akan sangat berbahaya. Berbahayanya itu ada 2 faktor yang sangat-sangat berbahaya. Yang pertama, yang namanya narkoba, itu yang diserang utama adalah Yang diserang utama adalah Mana suaranya? Yang diserang utama adalah otak. Di mana kita tahu yang namanya otak merupakan sumber penggerak, sumber motorik dari saraf-saraf yang ada di dalam tubuh kita ini. Sehingga apabila orang kok otaknya rusak, otaknya berpengaruh terhadap narkoba, ini organ tubuh yang lain akan mengalami kerusakan. Bagi pengendara yang melanggar tata tertib lalu lintas pasti dikenakan sanksi, yaitu kalau yang tertera pada materi pidana atau denda. Nah, sedangkan bagi kami para pelajar, apakah sanksi itu wajib berupa pidana atau denda tersebut, atau apa ada sanksi yang lain? Semisal mendapatkan materi khusus tentang lalu lintas. Satu pun pasal ya, di sini yang menyatakan kecuali pelajar. Nah, betul-betul. Nah, di sana tidak ada. Ketika tidak ada pengecualian seperti itu, berarti undang-undang ini juga berlaku untuk pelajar. Nah, oleh karenanya
sanksi hukumnya pun juga sama. Nah, itu sanksi hukumnya juga sama. Nah, makanya tadi Pak Marzuki menyampaikan jangan naik sepeda motor sebagai gaya hidup. Nah, seperti itu. Maksudnya apa? Jangan naik sepeda motor kalau memang tidak sangat-sangat penting, sangat-sangat terpaksa. Nah, itu kenapa? Karena belum punya SIM. Nah, undang-undang melarang, gitu loh. Nah, sanksinya sama Mas ya, sanksinya sama. Diberlakukan untuk semua pelanggar. Memberikan pemahaman tentang hukum perlu dilakukan sedini mungkin dalam rangka mengikis paham radikalisme dan sikap intoleran, khususnya di kalangan pelajar. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, diharapkan tidak hanya menambah ilmu dan wawasan, namun juga dapat diterapkan dengan sungguh-sungguh. Dari sosialisasi tadi, alhamdulillah sudah mengetahui tata tertib lalu lintas, sabar pungli, yaitu sapu bersih pungutan liar, yaitu hati-hatinya terhadap pungutan liar, dan mengetahui juga aturan-aturan lalu lintas, aturan perjalanan, dan lain-lain. Narkoba sendiri menurut saya sangat berbahaya, jadi saya berusaha akan menjauhinya semampu saya dan memperingati adik-adik kelas saya supaya untuk menjauhinya. Jadi ini saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bagian hukum, yang melaksanakan pembinaan keliling di madrasah-madrasah, baik madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah, sehingga siswa kami mendapatkan pencerahan tidak hanya dari bagian hukum, dari Kapolres, dari BNN, sehingga kerjasama ini sinergi, harmonis untuk membangun anak-anak kita bersama ke depan akan lebih baik, karena anak-anak kita ini menjadi pemimpin yang akan datang menggantikan kita ini, calon pemimpin. Jadi kita harapkan negara kita ini akan lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Dengan adanya pembinaan hukum. Kita sangat berharap ada dukungan dari masyarakat Kabupaten Kediri terkait dengan penyuluhan hukum ini bisa berjalan dengan baik, dan yang kita harapkan masyarakat Kabupaten Kediri mempunyai kesadaran hukum yang tinggi sehingga dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari mereka semua berpatokan atau berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang ada. Ya pemirsa, seperti itulah berlangsungnya kegiatan pembinaan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan kalangan pelajar tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Kediri tahun 2018 yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Sunan Ampel, Semanding Pare. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan dapat semakin meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar untuk tidak melanggar hukum, sehingga bersama-sama mewujudkan Kabupaten Kediri yang aman dan sejahtera. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.